Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kos sebagai wakil kesiswaan, kemudian Pak Sunan yang sebagai narasumber pada hari ini, kemudian Bapak Ibu sekalian peserta diseminasi calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Rejang Lebong. Terima kasih telah hadir pada kegiatan kita hari ini, acara diseminasi yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Sunan Hamdi. Untuk kegiatan pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat. Selanjutnya kata sambutan yang akan diwakili oleh Pak Kos. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber yaitu Bapak Sunan Amri MTBD, dan yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan untuk melaksanakan daripada kegiatan guru penggerak. Dan tak lupa, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan di ruangan ini, yaitu pelaksanaan daripada diseminasi guru penggerak SMK 1 Rejang Lebong, aksi nyata budaya positif di sekolah. Dan tak lupa kita kirimkan selawat tersalam pada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menuntut kita, membawa kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, calon guru penggerak, di sini saya karena tadi kepala sekolahnya itu lagi ada acara di provinsi. Subuh tadi dia sudah mengecek saya, katanya saya ke provinsi, kalau ada acara nanti itu tolong di handle dulu. Jadi saya di sini adalah perwakilan daripada Bapak Kepala Sekolah. Pertama-tama saya sebelum menyampaikan sepatah dua patah ini mungkin saya mohon maaf karena banyak di sini ada guru saya, ya, kemudian ada rekan-rekan kerja. Jadi yang pertama saya mewakili daripada kepala sekolah ini bahwa pelaksanaan sosialisasi guru ini beserta tentang program masalah guru penggerak ini saya sangat mensupport, ya, supaya kita nanti di SMK 1 ini kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain bahwa kita menjadi sekolah penggerak. Kalau setahu saya di Rejang Lebong ini sekolah penggerak ini itu sekolah untuk sebagai sekolah penggerak. Karena kita mungkin agak keterlambatan waktu itu, mungkin persiapan-persiapannya. Jadi mereka duluan yang dapat. Jadi saya mengharapkan kepada bapak-bapak, ya, ibu-ibu, ya, di sini untuk pelaksanaan daripada kegiatan ini coba saya sarankan itu dengan serius nanti supaya di sekolah kita ini banyak calon-calon daripada guru penggerak di SMK 1 Rejang Lebong. Jadi mulai pelaksanaan ini hanya 1 hari, tepatnya pada tanggal 27 bulan 8 2022. Jadi untuk pelaksanaan diseminasi guru penggerak SMK 1 Rejang Lebong, aksi nyata budaya positif sekolah itu resmi saya buka. Jadi itu saja mungkin kata sambutan dari saya. Kepada Allah SWT, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya tutup dengan baca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kos yang setelah membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu
penyampaian materi oleh narasumber kita Pak Sunan Hamdi MTPD. Waktu dan tempat kepada Pak Sunan dipersilakan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta hadirin yang hormati, baiklah di sini kami akan memulai. Baiklah Bapak Ibu yang hormati, di sini kami akan mencoba menyampaikan hasil kegiatan kami yaitu di program diklat yaitu guru penggerak, calon guru penggerak SMK 1 Jambuang angkatan kelima. Di sini kami akan menyampaikan yaitu budaya positif di sekolah. Jadi di sekolah kita ini sebenarnya banyak sekali budaya-budaya positif yang bisa kita tanamkan, tapi kadangkala itu kita tidak tahu bahwa yang sudah kita kerjakan itu sudah suatu budaya positif. Misalnya kita meminta anak itu selalu mengucapkan salam misalnya dan yang lainnya. Banyak sekali. Namun di sini kami akan mencobakan beberapa bagian yang penting yang pernah kami bahas yaitu di calon guru penggerak, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam menanamkan budaya positif, kita sudah tentu nanti berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini pada dasarnya memiliki kebutuhan dan itu sepertinya harus dipenuhi. Nah, sekarang kami persilakan kepada Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa saja yang Ibu Bapak butuhkan seandainya kalau Bapak Ibu diposisikan sebagai siswa. Mungkin kami nanti akan membagikan secari kertas, bisa Bapak Ibu tulis di sana dan nanti bisa kita diskusikan atau kita sampaikan di sini apakah kebutuhan Bapak Ibu itu sesuai yang nanti akan kami sampaikan. Pulpennya ada ya? Ini seperti surat cinta ya. Karena ini sudah lama. Modalnya nih. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang dia harus dipenuhi, harapannya begitu. Tapi apabila itu tidak dipenuhi, maka kita akan berusaha untuk memenuhinya dengan cara-cara tertentu. Mungkin ada sedikit memaksa atau mungkin tingkahannya lakunya sedikit berbeda. Jadi harapan kami di sini meminta Bapak Ibu menuliskan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Sudah itu anggaplah Bapak Ibu di sini adalah sebagai siswa, diposisikan sebagai siswa. Jadi misalnya siswa itu ketika belajar dia pengen kerja kelompok misalnya begitu. Kami persilakan. Mungkin ada yang sudah selesai? Oke, Bila boleh maju mungkin bisa disampaikan. Maju saja boleh. Iya boleh. Terima kasih Pak. Tadi saya tulis saya sebagai siswa pengen gurunya yang ramah Pak, murah senyum. Kemudian belajar di kelas itu bahagia Pak, jangan biar tidak tertekan, agak ngeri dengan beberapa guru Pak. Kemudian tidak mau dicokak. Jangan dicokak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bilal. Tadi dia memposisikan sebagai siswa ya. Jadi memang kita seolah kita sekarang ini sedang belajar di kelas. Mungkin ada yang lain, silahkan bisa. Kiki, Bu Kiki, boleh. Bu Elga dulu, silakan Bu Elga. Boleh, dari sana boleh. Atau pakai mic ya, biar kedengaran suara merdunya. Baik, kalau kebebasan, kalau sebagai siswa yang saya buat, kebebasan memilih teman dalam kelompok belajar, kan biasanya ada teman diskusi, jadi bisa dibebaskan sesuai dengan yang saya mau gitu.
Kemudian jangan terlalu banyak tugas. Kan sebagai siswa, ya kan, jangan terlalu banyak tugas. Jadi sesekali aja lah, jangan setiap masuk gurunya ngasih tugas gitu. Nah itu, terima kasih. Sekali ya, itu posisi kita siswa. Di sini kan kita di sini posisi siswa, bukan posisi guru. Tidak bisa saya minta. Oke. Silakan Ibu Kiki, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau dari sebagai siswa ya Pak ya. Kalau sebagai siswa dari orang tua mungkin pemenuhan kebutuhan sekolah. Boleh itu Pak masuk. Jadi buku, sepatu, alat tulis itu bisa dipenuhi semua sama orang tua. Kemudian kalau bisa gratis. Kemudian bisa bayar uang sumbangan sekolah. Kemudian ruang kelas yang nyaman Pak. Jangan nanti ketika mau belajar bercarian kursi meja dulu. Sibuk ambil di mana-mana itu ya. Kemudian WC sekolah yang bersih Pak. Karena WC sekolah yang bersih itu nggak bisa sanggup kita nahan seharian sampai jam 2. Nggak bisa membuang hajat, itu kan penting menurut saya Pak ya. Iya. Kemudian guru yang ramah dan menyenangkan. Kalau gurunya mau masuk langsung marah-marah Pak, langsung gemetar, nggak bisa belajar. Takut duluan Pak. Jadi itu tadi. Jadi itu kebutuhannya kalau saya memposisikan sebagai siswa. Terima kasih Pak. Boleh diminta. Oke. Silakan dari sebelah sini mungkin ada yang mau menyampaikan. Bu Widya. Ya. Mungkin hampir sama juga kayak Ibu Kiki ya Pak ya. Kalau saya tuh selaku siswa mungkin sekolahnya kalau bisa gratis. Jadi gak usah beli LKS Pak karena mahal. Kemudian bebas Pak. Jadi kalau misalnya kami terlambat jangan dimarah ya Pak ya, diam aja. Satu lagi masalah sama seperti Ibu Kiki, hajat hidup orang banyak. Kadang mungkin siswa ini malu tapi cak mana ya Pak ya, WC tuh kami berebut kayak guru Pak. Gurunya juga udah elma, masuk antri kayak guru, kayak murid kayak gitu. Masih Widya, boleh diminta. Oke, itu sebagai contoh ya, tapi saya rasa untuk rekan-rekan yang lainnya kebutuhan itu hampir sama. Tadi ya hampir sama ya. Jadi betul sekali bahwa pada dasarnya kita itu ada kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka kita berusaha. Bisa jadi kita mungkin memberontak, mungkin berbicaranya kasar, mungkin berbicara tidak santun, karena berusaha. Begitulah siswa. Ketika siswa kita itu di kelas itu mungkin dia ribut, mungkin dia berteriak, mungkin dia melempar kertas, mungkin dia mencederai temannya. Kenapa? Karena ada hal-hal kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengetahui hal itu. Minimal kita tahu penyebabnya apa, kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi. Ketika kebutuhannya terpenuhi, maka dia bisa belajar dengan baik. Jadi apa saja kebutuhan dasar manusia itu dalam hidup, ada beberapa hal itu tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi melalui secari kertas. Yang pertama apa saja itu, yaitu bisa kita lihat di sini. Pertama, manusia itu bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Pasti kita apapun kita ingin bertahan hidup. Nanti apa itu bertahan hidup kita akan jelaskan berikutnya. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi kan sudah berhubungan di sana. Keinginan kasih sayang, ingin diperhatikan gitu. Makanya siswa kalau kita mengajar mereka tidak diperhatikan, mereka belajar kita main HP, siswanya pasti ribut, ya kan? Pasti ribut siswanya. Gurunya aja main HP gitu, ya ribut akhirnya. Yang ketiga misalnya kebebasan. Mereka tuh pengen menyampaikan pendapatnya sendiri. Oh Bu, kami pengennya begini belajar. Oh Pak, kami pengennya kita kerja kelompok begitu. Pasti begitu. Makanya sebaiknya kita sebagai guru tanya dulu sama siswa kita hari ini belajarnya bagaimana bagusnya. Begitu sebaiknya. Yang ketiga itu kesenangan, fun. Oh mungkin dari ibu di sini suka nyanyi ya, itu salah satu fun. Jadi kalau kita nggak senang, otomatis kita nggak konsentrasi belajarnya. Oke, baiklah. Akan kita lihat satu-satu apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama yaitu
bertahan hidup. Nah, ini pertama. Ini kebutuhan dasar. Semua kita membutuhkan ini. Adalah suatu kebutuhan yang bersifat biologis, bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Jadi kita ini kalau tidak sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kalau kita lihat siswa kita itu agak menung dia, kita tanya, kamu kenapa nak? Apa mungkin dia sakit? Kalau dia sakit kita suruh dia berobat. Bila perlu kita suruh berobat. Kenapa? Karena siswa yang kondisinya tidak fit, tidak sehat, pasti dia tidak akan konsentrasi dalam belajarnya. Makanya kita mengharapkan mendidik anak itu yang benar-benar prima dan siap untuk belajar. Yang selanjutnya ada rumah dan makanan. Oke, begini, rumah dan makanan. Siapapun pasti butuh rumah. Rumah kalau kita sekolah ya rumah sekolah, kelas. Kalau kelasnya acak-acakan, amburadul, kursinya berantakan, mungkin ruang tidak disapu, pasti tidak nyaman belajarnya. Kenapa? Karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. Yang selanjutnya adalah makanan. Makanya anak itu ketika sekolah, kalau saya masih kecil dulu itu harus sarapan. Di sekolah itu bawa makanan, kadang-kadang jajan gitu. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Jika perutnya kosong, merasa lapar, mereka pasti tidak akan konsentrasi dalam belajar. Kita lanjut berikutnya. Di sini ada suatu contoh ya, sebuah contoh. Misalnya di sini contohnya seorang siswa yang bernama Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi dia ini ketika sekolah tidak dibawakan makan siang, seperti yang kami sampaikan tadi. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jangan heran makanya kalau di tingkat SD kadang mereka tuh merebut makanan anak kawan teman-temannya. Pernah terjadi itu. Kita juga di sekolah kadang-kadang karena kita guru ya, karena kita guru nggak mungkin merebut ya, balik numpas sedikit lah minumnya. Kira-kira begitu. Numpas sedikit lah kuenya begitu. Kenapa? Karena itu suatu kebutuhan. Jadi kebutuhan dasar itu sangat penting sekali karena tidak dipenuhi. Yang selanjutnya ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, seperti yang disampaikan teman-teman tadi ya. Kasih sayang dan rasa ingin diterima adalah meliputi psikologis. Satu itu kebutuhan akan hubungan dan kondisi sosial, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Jadi kasih sayang bagi semua siswa di kelas itu membutuhkan perhatian kita sebagai guru. Kita perlu memperhatikan seperti kasih sayang kita antara guru dengan siswa. Makanya apabila ada salah satu siswa kita yang kita tidak perhatikan, luput dari perhatian kita, maka biasanya mereka bikin ulah. Bisa jadi mengganggu temannya, bisa jadi main HP sendiri, bahkan berbuat-buat yang lainnya, sehingga kelas itu tidak kondusif dalam belajar. Makanya kita sebagai guru, yaitu harus memperhatikan siswa kita satu persatu. Makanya kalau kita untuk SMK ini sebenarnya siswanya itu tidak boleh terlalu banyak sebenarnya, maksimal itu 20. Tapi karena kondisi ya nggak apa-apa 30. Tapi pastikan bahwa semua siswa dalam kelas itu yang kita ajar itu dalam pantauan kita semua. Apabila salah satu luput saja dari pantauan kita, maka itu akan mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Untuk selanjutnya yaitu ini contoh kasih sayang ya. Kasih sayang. Contohnya kasih sayang, ada anak yang ingin disukai dan menerima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Ini akrab dengan orang tua, kalau sebenarnya akrab dengan guru. Makanya kita sebaiknya mendekatkan diri atau mengakrabkan diri dengan siswa agar mereka itu merasa nyaman, menganggap kita sebagai teman belajar bagi mereka. Makanya kalau kita dekat sama siswa di kelas, siswa itu kadang-kadang nggak perlu kita panggil, mereka udah datang sendiri. Kadang-kadang ketika kita mengajar, kalau mereka itu memang suka sama kita, sayang sama kita juga sama-sama mereka itu sudah menunggu di kelas sebelum kita ada. Itu biasanya begitu. Jadi bagaimana kita menyayangi mereka, mendekati mereka, begitu juga mereka dengan kita. Tapi kalau kita cuek dengan mereka, tidak ada kasih sayang dengan mereka pun akan demikian. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu penguasaannya, yaitu kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Artinya kita perlu menghargai kompetensi siswa.
Siswa itu ada kalanya kalau dia memang menyampaikan pendapat itu benar, kita apresiasi. Kalau dia membuat suatu karya yang baik, kita apresiasi. Atau kalau dia memang misalnya ketika mengerjakan tugas dia yang terbaik, bila perlu kita kasih support, kita kasih apus ke mereka. Kenapa? Karena mereka membutuhkan itu. Dan kita juga demikian sebagai guru. Kita juga demikian. Kenapa? Ketika kita membuat suatu karya, ketika ada teman kita mengucapkan selamat, itu kita betapa senangnya kita. Oh, ternyata teman-teman kita menghargai kita. Mereka suka dengan kita, begitu. Tapi ketika kita membuat karya, mungkin udah tingkat profesi, tingkat nasional, tapi teman-teman kita diam aja, kita pasti merasa sedih. Nah, begitu juga dengan siswa. Jadi siswa itu kalau mereka membuat tugas tidak dinilai, tidak diperiksa, lagi mereka pasti kecewa. Makanya kita biasakan tugas siswa itu diperiksa dan sedapat mungkin dikembalikan ke siswa supaya mereka tahu, oh ternyata memang tugas kami diperiksa dan dikasih penghargaan. Penghargaannya apa? Berupa nilai atau poin. Kita sampaikan kemarin Bapak sudah memeriksa tugasnya atau Ibu sudah memeriksa tugasnya dan alhamdulillah mengerjakan semua, ada yang terbaik. Yang terbaiknya kita kasih apus gitu. Itu penghargaan ke mereka. Ya, atau mungkin kita temui secara mandiri itu media dan kita kasih selamat dengan dia. Maka itu suatu penghargaan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka pengen dihargai sama dengan kita. Ini contoh yang dari sini. Anak suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ya. Jadi anak itu merasa kalau melakukan kesalahan, mereka merasa kecewa. Karena mereka ingin penguasaan. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasan. Jadi pada dasarnya siswa itu juga menginginkan kebebasan dalam belajar. Salah satu kita mengajak siswa memberi kebebasan dalam belajar, kita bisa berdiskusi dengan siswa. Materi kita ini misalnya kalau kami teknik, misalnya materi kita hari ini adalah memasang instalasi penerangan. Nah, dari materinya apakah kita buat pembelajaran praktek, diskusi atau model lainnya. Nah, jadi di sana siswa memberikan pendapat mereka, mendinginkan dengan mereka bagaimana sebaiknya proses pembelajaran tersebut berlangsung. Mungkin mereka pengen, Pak, kita diskusi dulu, Pak. Kita diskusi dulu, nanti kita bahas materinya, setelah itu baru kita praktek. Nah, ketika kita buat seperti itu, proses pembelajaran sesuai yang diinginkan siswa dan kita pandu, maka siswa akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan insya Allah mereka akan memahami materi dengan baik. Berbeda hanya apabila kita memaksakan kehendak kita. Seharusnya praktek kita ajak yang teori terus misalnya. Makanya jangan heran jika ketika ada beberapa itu ada pengalaman kita yang kita mengajar, ada siswa ketika kita memberi materi, mereka itu semuanya diam saja, tidak merespon. Jadi ciri-ciri kalau proses pembelajaran itu berjalan dengan baik adalah apabila ada respon dari siswa. Ada respon dari siswa. Bisa jadi berupa mereka memberikan pertanyaan, mereka menjawab pertanyaan, atau terjadi diskusi atau terjadi interaksi di sana. Jadi di situ guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah ini contoh adalah bila seorang siswa merasa bosan dari bekal makanan yang dibawanya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Ini salah satu contoh yang lain ketika membawa makanan. Contohnya ya, jadi makanan itu sama terus, misalnya makannya roti terus gitu, pasti bosan. Terus ceplok terus ya, pasti bosan. Ya, makanya dia kadang-kadang di sekolah ini biasanya terjadi di anak SD ya ketika ya. Mereka mencoba meminta punya temannya, bahkan kalau tidak dapat mereka mencoba merebutnya. Gitu ya. Karena dia butuh kebebasan itu. Tapi sama saja dengan kita belajar di kelas. Kalau kita ngajarnya sama aja gitu, pasti monoton kan? Pasti siswanya nggak suka. Tapi kadang-kadang siswa ini, kalau ada beberapa siswa itu mereka tidak berani menyampaikan bahwa mereka tidak setuju. Tapi dampaknya apa? Siswa suka permisi biasanya. Sedikit-sedikit permisi, sedikit-sedikit permisi. Itu biasanya ciri-ciri siswa yang nggak suka proses pembelajaran tersebut.
Tapi kalau dia suka dengan pelajaran tersebut, bahkan kita belajar 2 jam, 3 jam, saya pernah itu sampai 7 jam, mereka antusias belajar dan serempak pulangnya, serempak masuknya. Semuanya semangat begitu. Jadi itu ciri-cirinya. Ketika proses pelajaran itu disukai oleh siswa, sesuai keinginan mereka, maka mereka ikuti proses pelajaran itu dengan baik. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Ya kadang-kadang kita memang dalam itu perlu menciptakan suatu suasana senang, ya membuat seperti game ya, membuat seperti game tapi tetap pembelajaran. Itu dia. Mungkin menggunakan tebak kata atau mungkin permainan-permainan yang lainnya yang berhubungan dengan materi yang kita sampaikan. Pada dasarnya kebutuhan kesenangan ini sangat penting sekali supaya kita rileks dan siswa juga, apalagi kalau kita ngajar jam terakhir. Nah, itu biasanya perlu sekali sebelum kita memulai di jam-jam terakhir itu kita membuat sebuah game sehingga siswa yang tadinya lemas, letih, lesu itu akan semangat kembali. Makanya sangat disarankan sekali kalau kita di jam-jam terakhir itu mungkin ngajar di jam 1, jam 12 lebih itu membuat sebuah game atau permainan yang bersifat pembelajaran sehingga meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Nah, demikian tadi itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang berhubungan kebutuhan dasar manusia, kami persilakan. Oke, kami persilakan Ibu Kiki. Terima kasih Pak Sunan, menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Sunan, khususnya tentang ini tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup. Pak Sunan ini kan kasih contoh tentang Doni, katanya panggil ibunya, gurunya lapar, mungkin di sekolah, di rumah tidak sarapan dulu, padahal itu penting untuk misalnya biar anak ini konsentrasi. Nah ini kebetulan dapat kasus pagi ini Pak. Kebetulan ada grup WA dengan kelas 10 TKJ 1, wali kelasnya Ibu Sulasi. Jam pertama kan pelajaran Ibu Sulasi. Ada anak yang kirim pesan di grup WA 10 TKJ 1 bilang, "Bu, izin Bu agak terlambat masuk, lagi di kantin sarapan." Nah, itu posisinya jam 7.45, kita masukkan 7.30. Dijawab Ibu Lasi, tidak diizinkan. Nah, menurut Pak Sunan bagaimana? Di satu sisi kita kan berdisiplin, di sisi lain harus disiplin masuk 7.30, di sisi lain tadi kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar anak tadi. Mungkin karena di rumahnya nggak sarapan, dia mungkin ikut pelajaran nanti nggak tahu kita kondisinya apa, dia lemes, nggak konsentrasi. Pak Sunan mungkin bisa kasih pendapat dengan kasus seperti ini. Nah, terima kasih Pak Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Kiki, itu suatu kasus yang sangat menarik sekali untuk dibahas, dan itu sudah biasa terjadi di tempat kita ya. Lagi belajar baru 10 menit mau izin begitu ya. Nah, betul sekali bahwa dalam proses pelajaran kita tetap pengen menanamkan pada siswa bahwa kita itu harus membuat sebuah kesepakatannya ya, bahwa begitu pelajaran tepat waktu gitu. Nanti kita bahas tentang berhubungan dengan kesepakatan kelas. Nah, jadi siswa seperti itu kalau menurut saya itu ya kan, kita untuk mereka ketika mereka pertama izin seperti itu kita izinkan saja. Ya kan, silakan mereka mengaku. Kenapa? Karena seandainya kalau kita larang mereka untuk sarapan, ya kan, untuk kasus itu, larang kita sarapan, nanti berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, dan justru mereka tidak akan konsentrasi dalam belajar. Namun setelah mereka masuk kelas, nanti kita beri pengarahan, itu nanti berhubungan dengan restitusi nantinya. Ya, kita beri pengarahan, kita arahkan bahwa sesuai dengan keyakinan kelas bahwa kita harus belajar tepat waktu, jam 7.30. Jadi kita kasih solusi, upaya apa yang dapat kamu lakukan nanti agar minggu depan atau besok kamu tidak terlambat lagi kelas. Mungkin ya sarapan di rumah, atau mungkin lebih cepat bangunnya untuk persiapan sarapan misalnya bangunnya 5:30. Nanti untuk lengkapnya dibahas di institusi ya. Bangunnya 5:30, lalu persiapan sarapan, sholat subuh, dan jam 7 berangkat. Sehingga mereka berangkat ke suatu dalam kondisi sudah sarapan. Jadi kita di situ memberikan solusi.
Jadi kita tidak bisa memaksa siswa, udah kamu gak usah sarapan, langsung aja ke sekolah, gak bisa. Kenapa? Karena kalau kita paksa demikian, dalam kondisi mereka memang lapar, perutnya kosong, belajar ke sekolah, mereka juga tidak konsentrasi. Dan efeknya nanti ke KBM juga. Apabila salah satu siswa tidak konsentrasi dalam belajar, maka akan mempengaruhi siswa yang lainnya. Saya kira itu Bu Kiki ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya, kalian persilakan. Kalau belum ada, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Jadi kita, kalau kita di kelas kan kita sebagai guru ya, mengajar di kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bertanya ya, apa itu keyakinan kelas? Pengertian keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa manapun atau agama. Itu keyakinannya. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, itu biasanya kita membuat keyakinan kelas. Sebelum kita bahas lebih lengkap, kita lihat dulu pertanyaan pematiknya. Pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mungkin saya balik dulu kepada Bapak Ibu. Kira-kira mengapa? Apa bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu kan sering menyampaikan peraturan kelas ya, peraturan kelas. Kira-kira peraturan kelas yang pernah kita gunakan di kelas biasanya apa tuh? Misalnya kan tidak boleh ribut ya, tidak boleh datang terlambat. Nanti kalau terlambat kena push up misalnya. Itu kan peraturan kelasnya. Mengapa dikatakan keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat langsung. Bisa jadi dibuat oleh sekolah, bisa jadi dibuat oleh guru. Karena kita mengajar di kelas, maka keyakinan kelas, kalau peraturan itu kita buat di kelas sebelum proses belajar dibuat. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Jadi antara guru dan siswa itu membuat bersama-sama keyakinan kelas. Jadi di sini tidak ada istilahnya guru itu memaksa begitu. Tapi kalau peraturan pasti memaksa itu. Besok kamu datang harus 7.30 ya. Kalau tidak 7.30 maka kamu akan kena hukuman misalnya. Itu berarti memaksa. Sedangkan pada dasarnya manusia itu tidak mau dipaksa. Kalau keyakinan seperti yang saya katakan tadi itu ada seperti tawar menawar gitu ya, atau ada diskusi suatu aturan agar atau suatu keyakinan agar proses pembelajaran di kelas ini dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya akan membuat sedikit seperti diskusi atau permainan tentang berhubungan dengan keyakinan kelas. Di sini kami akan membagikan secari kertas. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengisinya. Anggaplah ini sebuah kelas. Kita akan mulai sebuah pelajaran. Kita membuat sebuah keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu tuliskan di sini keyakinan kelas apa saja yang dibutuhkan di kelas ini, yang tujuannya agar proses pembelajaran kelas ini lebih efektif dan dapat berjalan dengan baik. Nanti mungkin dari satu orang itu bisa menuliskan 1, 2 atau 3, 2 sampai 3 buah. Nanti kita akan tempel di kelas, kita bahas bersama-sama. Oke. Oke Bapak Ibu, kami persilakan untuk menulis di kertas ini apa saja kira-kira keyakinan kelas yang Bapak inginkan
sehingga proses pembelajaran nanti akan berjalan dengan baik untuk di kelasnya. Misalnya saya pengennya kita ini belajarnya Pak tertib gitu misalnya. Atau misalnya Pak kalau bisa kita itu setengah 7.30 pembelajarannya sudah dimulai. Atau waktu belajar misalnya tidak boleh ada dana dering HP. Atau misalnya kita Pak harus keluar tepat waktu. Kalau misalnya kita istilahnya jam 9.00 jam 9.00 harus keluar misalnya. Itu salah satunya. Mungkin ada juga kesepakatan peserta kelas lainnya yang mungkin di luar yang kami sampaikan barusan. Ini Miss Widya belum dikasih ya. Ini ada ini suratnya. Jadi alhamdulillah siswa kita yang lolos itu sekitar 20 orang. Jadi Bapak Ibu bonusnya itu 40 siswa dapat 1 tiket untuk guru. Jadi Bapak Ibu di sini yang bersedia mau tes TOEIC, nanti insya Allah nanti mungkin mau diskusi bersama hari Selasa silakan hadir bentuk tes TOEIC baru dengan siswa. Soalnya sama dengan siswa Bapak Ibu. Ya. Oke, kami persilakan kepada Muslim juga untuk mengisikan keyakinan kelas ketika kita belajar di kelas. Di sini kita posisikan kita sebagai siswa ya. Ya, kami persilakan. Misalnya ini sebagai contoh dari Ibu Munawarah, belajarnya tidak monoton banyak praktek misalnya gitu. Ya, salah satunya begitu. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai menuliskan, kami persilakan untuk menempelkan secara sendiri ke depan. Ya, menempelkan di papan keyakinan kelas yang telah dibuat. Misalnya ini punya Ibu Munawarah ya. Kalau boleh nama nggak apa-apa, ditulis namanya. Nggak usah ya, nggak boleh. Nggak usah nama juga. Ya, silakan ditempel di papan saya boleh ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh dititip juga boleh, dititip menempelkan. Ya. Oke, sip. Di sini aku sudah ada dari temannya yaitu menghargai orang lain, meminjam harus dikembalikan. Oke, di sini. Oh, boleh. Tuh. Oke, siap. Masih ada lagi yang lain? Silakan, ya sudah. Ya, silakan betul ya. Oke. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, proses seperti ini bisa kita lakukan di kelas kita. Jadi ketika sebelum belajar kita bersama-sama dengan siswa itu membuat keyakinan kelas. Nah, di sini bisa kita pertama misalnya menginginkan satu menghargai orang lain, meminjam harus menghargai orang lain. Yang kedua itu meminjam harus dikembalikan. Jadi pertanyaan dari siswa ini, ya kan? Nanti mana pertanyaan yang negatif itu kita ubah menjadi pertanyaan positif, pernyataan positif. Yang kedua, tepat waktu, disiplin, apa nih? Wisata kelas. Oh, wisata kelas, ya wisata kelas, ya oke, wisata kelas, ya, ya wisata kelas ya mungkin ini betul juga, cuma mungkin bukan proses KBM di kelas di sini. Maksudnya di sini kesepakatan ketika kita belajar di kelas ya betul. Tapi sudah betul di sini tepat waktu atau disiplin. Nah, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menuliskan di sini. Boleh Pak Bilang membantu menuliskan tes video. Jadi dari
keyakinan kelas yang diusulkan oleh teman-temannya, nanti kita buat sebuah keyakinan kelas yang bersama-sama. Misalnya tepat waktu disiplin. Kira-kira bahasa positifnya apa? Pak Bila? Hadir di kelas sesuai jadwal. Oke. Ya, hadir di kelas sesuai jadwal. Hadir di kelas sesuai jadwal. Mungkin bisa dikasih atas tulisannya keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas. Yang kedua yaitu menghargai orang lain. Betul, pas ya, menghargai orang lain. Artinya ketika belajar di kelas siswa itu tidak mengganggu temannya, saling menghargai. Meminjam harus dikembalikan, ini termasuk menghargai ya, termasuk menghargai. Bertanggung jawab, boleh bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Ini ada lagi temannya, belajar tepat waktu itu sesuai dengan jadwal. Tidak boleh main HP saat belajar. Tidak menggunakan HP saat belajar ya. Berarti tertib ya. Ya betul, sama dengan saling menghargai ya betul. Nah. Tidak boleh membuka HP untuk browser apabila ada tugas untuk studi kajian literatur. Ya, bertanggung jawab ya, masuk di bertanggung jawab. Nah, sudah itu ada lagi yang terlambat diberi sanksi, berarti hadir sesuai jadwal. Sudah itu belajar saling diselingi dengan hiburan, kesenangan ya, belajar dengan gembira, dengan senang ya, belajar dengan senang atau gembira. Saya ingin pembelajaran berlangsung sesuai jadwal. Sudah ada ya. Yang ketiga, saya ingin pembelajaran jangan mengambil jam guru pembelajaran yang lain. Itu sesuai dengan jadwal. Jadi keyakinan kelas yang telah dibuat oleh siswa-siswa tersebut itu kita jadikan satu, mana yang sama, mana yang mendekati sama, itu nanti akan kita pilih menjadi satu. Contoh di sini ya. Contoh di sini misalnya sudah kita pilih hadir di jadwal, hadir sesuai jadwal misalnya. Saling menghargai, bertanggung jawab dan kebahagiaan misalnya begitu. Keyakinan kelas ini itu dibuat kalau bisa jangan terlalu banyak. Jadi mudah tujuannya apa? Mudah dipahami siswa dan mudah diingat siswa sehingga mudah diimplementasikan. Dengan harapan demikian, maka keyakinan kelas yang kita buat ini nanti dapat berjalan dengan efektif sehingga proses pembelajaran di kelas akan lebih baik lagi. Itu untuk kelas. Saya kira itu untuk keyakinan kelas. Di sini sudah kita lihat bahwa ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, kami persilakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan berhubungan dengan keyakinan kelas. Silakan. Oke, nanti untuk lengkapnya nanti ada teman kami Ibu Munawara juga akan memperdalam ya tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan di sekolah. Baiklah, kita melanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu yang terakhir dari kami, yaitu segitiga restitusi ya. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Apakah restitusi itu? Restitusi merupakan proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali dengan karakter yang lebih baik. Tujuannya adalah dengan dilaksanakan restitusi, siswa yang melakukan kesalahan itu mereka sadar dan mereka dapat berlaku lebih baik dan dapat kembali kepada teman-temannya tanpa adanya hambatan atau gangguan. Pada segitiga restitusi terdapat 3 tahapan yang setiap tahapan dilakukan berdasarkan pada prinsip penting dari 3 kontrol sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu menstabilkan identitas. Jadi identitas siswa itu kita stabilkan.
yang kedua itu validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, inilah gunanya kita membuat keyakinan kelas tadi. Oke, mungkin ini mengganggu ya, saya pindah aja ke sini. Oke. Oke, kita lanjut. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi begitu. Jadi pada dasarnya anak yang melakukan kesalahan itu pada dasarnya mereka itu ada salah satu unsur yang kami sebutkan tadi, ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, jadi kita harus tahu dulu kesalahannya apa, ya kan? Kita stabilkan dulu identitasnya sehingga mereka walaupun mereka salah, tapi mereka tidak down, mereka tidak dipermalukan. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai guru ketika siswa salah kita permalukan mereka. Kita tetap stabilkan identitasnya. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Artinya apa? Ketika kita sudah tahu permasalahannya apa, maka kita lihat kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi nantinya. Itu dia, itu validasi tindakan. Ini contoh validasi tindakan yang salah yang bisa kita tanyakan pada siswa. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalnya begitu. Jadi kita seolah kita membuat mereka itu tidak benar-benar terpojok posisinya begitu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Bukan berarti kita membenarkan yang mereka lakukan, tapi kita membujuk mereka bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya siapapun bisa melakukan. Sebelum kita melakukan atau memberi cara supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Misalnya selanjutnya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya dia terlambat, misalnya. Kenapa dia terlambat? Siapapun biasa terlambat. Tapi kita tambahkan lagi, sebaiknya untuk selanjutnya kita tidak terlambat lagi. Dan di akhirnya kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, siswa itu ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, mereka memahami keyakinan kelas tersebut, maka siswa tersebut ketika kita menanya keyakinan, mereka secara otomatis akan menyebutkannya. Dan mereka ingat, oh ternyata kami sudah ada kesepakatan kalau ke sekolah itu tidak boleh terlambat. Nah, dan itu kita tanyakan, bagaimana upaya dia nanti supaya dia tidak terlambat kembali ke sekolah. Misalnya mungkin dia mengatakan, oh Pak, nanti supaya saya tidak terlambat lagi, saya bangunnya lebih awal, ya kan? Pergi ke sekolahnya ya jam 6:30 atau jam 7 sudah berangkat dari rumah. Itu dia. Di sini kami menampilkan salah satu contoh seorang siswa teknik listrik mengganggu temannya ketika belajar di kelas. Ini kita coba melalui online, tapi kalau bisa kita lihat videonya langsung. Oh, nomor ya. Oke, kita buka di sini. Oke. Tuh. Oke, misalnya ini video awalnya, karena gangguan di saluran ya, maaf. Suaranya nggak masuk ya? Suaranya dipakai di aja. Pengen dengar suaranya juga Pak. Kita mulai. Nah ini ya sebelum saya putar. Di sini saya mensimulasikan seolah ini sedang mengajar di kelas.
ada siswa yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Nah, jadi dia melakukan pelanggaran. Di sini memang saya setting siswanya, bukan ini simulasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat siapa yang melakukan pelanggaran. Nanti siswa tersebut akan saya panggil. Oke, bisa ini kita belajar di kelas. Ada siswa yang melempar kertas ya. Dia melempar sampai 2 kali ya. Itu memang udah di setting gitu. Iya. Iya, memang ini sebenarnya yang sering terjadi. Bahkan memukul temennya gitu kan. Kadang-kadang dia diam-diam mencuri tas temennya gitu. Ini hanya contoh saja. Dan ini sudah biasa terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, bagaimana proses yang kita lakukan? Saya sudah buat itu. Nah, ini anak yang saya panggil tadi yang namanya Dewa. Ya, ini Bapak Ibu ya, ini salah satu contoh restitusi yang coba saya lakukan, ya kan. Jadi pertama kita melakukan stabilitas dulu, sampai terakhirnya kita menanyakan keyakinan kelas. Ya. Itu noise waktu rekaman biasanya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita lakukan segitiga restitusi, bisa kita lihat bahwa ternyata siswa tersebut tidak merasa tertekan, tidak merasa kita dia terpojok gitu kan. Dia bahkan dia sangat menghargai kita sebagai guru, dia semangat sekali. Yang kedua, mereka juga tidak malu ke teman-temannya, tidak dipermalukan. Jadi kalau kita memanggil siswa di depan kelas, kita permalukan siswa tersebut, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Oke, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih tetap stay di sini. Baiklah, di sini kami akan mencoba menyampaikan sedikit tentang kegiatan kami di Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi di sekolah kita ini banyak sekali budaya ini sebenarnya sudah kita jalankan, tapi kita tidak tahu bahwa ini apakah itu budaya positif atau bagaimana. Yang jelasnya ketika itu bermanfaat untuk kita, itu sudah termasuk budaya positif. Sebelum kita mulai, maka kami akan bertanya sedikit. Di sini ada namanya pertanyaan mati ya, atau pertanyaan kita. Apakah Anda bersetuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak ya? Ada pendapat tidak? Ada yang pendapat setuju? Hukuman, misalnya anak terlambat suruh up gitu, itu hukuman ya? Misalnya anak tidak pakai baju olahraga disuruh buka baju gitu. Atau misalnya anak yang disikat ribut disuruh membuang sampah gitu. Itu masuk hukuman. Oke, ada sebagian menyatakan bahwa hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca
membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalkan dia terlambat disuruh membaca atau membersihkan halaman. Gitu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Misalnya anak nilainya bagus gitu kan, itu hadiah kasih buku. Sering ya, juara 1 dikasih buku, juara 2 kasih penghargaan. Itu hanya dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Nanti kita lanjut, sebelum menjawab itu, kita lihat dulu perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Sekarang saya akan membagikan kertas kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi hal apa yang paling berharga milik Bapak Ibu di kertas ini. Datu dilipat kecil-kecil dan dipegang erat. Silakan isi. Boleh dibagi dua. Satu hal yang paling berharga, satu aja. Yang paling berharga punya Bapak Ibu. Kalau bisa pasangan peci boleh dicinta. Arwah. Pasangan nemuan pada. Biar itu dia sih. Oh, siap. Oke. Silakan tuliskan apa yang paling berharga milik Bapak Ibu. Yang paling berharga. Tuliskan di sana. Setelah ditulis, silakan dilipat, dipegang dengan tangan sebelah kanan. Sudah dilipat, ditulis, dilipat, silakan dipegang. Jadi anak kan sekarang ini berpasangan, dua-dua satu meja. Yang sebelah kanan dari saya, sebelah kanan dari saya, sebelah kiri, itu ada si A. Yang sebelahnya si B. Jadi ini si A, yang paling ini si B dan seterusnya. Nah, ini si A, ini si B. Pada si A, ini si B, ibu itu si A, si B. Ya, sudah si B. Si A ini memegang erat-erat barang atau hak miliknya di baju yang sangat berharga. Mungkin bisa itu rumah atau yang lainnya. Si B itu coba merayu sekuat-kuatnya, seyakin-yakinnya untuk mengambil yang dipegang si A. Apapun silakan dirayu, mau ngasih apa, yang penting yang dipegang si A itu dia kasihkan. Coba silakan, kami kasih waktu kurang lebih 30 detik. Coba dirayu, coba. Bagaimana caranya sehingga si A ini mau memberikan apa yang dipegangnya? Boleh pegang tangan kok? Ya, silakan. Mau pegang tangan gimana silakan? Yo. Coba kembalikan sekarang, kembalikannya. Sekarang si A meraih si B. Bagaimana caranya bisa dia memberikan benda yang diberikannya, dipegangnya? Ini adalah barang yang diberikannya. Ya. Ya kan? Berusaha sekuat mungkin agar yang bisa diberikan. Ya kan? Tidak mau. Jadi ya, oke. Nah sekarang sudah kita lakukan bersama-sama. Tadi saya lihat nggak ada yang rela memberikan ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat. Kenapa nggak diberikan? Coba disampaikan. Aku pikir kenapa udah dikasihkan tadi ketika dia minta. Karena punya kita, milik kita kan berharga di kita dan itu tidak mudah untuk kita dapatkan. Tiba-tiba orang lain dengan mudahnya merayu pada saat itu minta apa yang kita punya, apa yang sudah kita jaga selama ini, tiba-tiba dia dengan mudahnya dia merayu begitu saja kan tidak mudah kita dapatkan. Ada lagi yang lain menyampaikan? Apa? Coba si Luis, kenapa harus dikasihkan? Ya, mungkin tadi lah melayunya. Mungkin apa yang ditulis mungkin itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mungkin ada beberapa yang ditulis itu yang bisa dikasih. Nah, sedangkan yang ditulis ini adalah benar-benar yang sangat berharga. Mungkin tidak akan bisa apapun caranya mungkin ini tidak bisa diberikan. Betul sekali. Ya gitu ya. Jadi gini maksudnya. Permainan ini membuktikan bahwa kita ini itu sebagai pengendali. Ini barang kita.
Jadi kita sebagai pengendali, ya kan, itu berusaha keras untuk dia berikan. Jadi sama dengan kita guru. Guru itu di kelas itu sebagai pengendali, pembelajaran, ya kan? Jadi kita lah yang butuh diri kita. Kita pengen siswa itu belajarnya bagaimana, itu maksudnya. Jadi kita yang kontrol diri kita. Jadi mau bagaimana pun bentuk kelas itu kita yang menentukan. Itu maksud permainan. Jadi kita selalu berusaha keras untuk mempertahankan hak milik kita. Di pembelajaran positif itu kita mengenal namanya teori kontrol. Itu berhubungan dengan disiplin, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan teori motivasi 5 fungsi kontrol. Nah, tapi untuk hari ini kita hanya membahas 2 bagian saja. Sekarang makna disiplin. Disiplin itu bahasa Latinnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Itu menurut Plato ya. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi kita kadang-kadang mengatakan sebenarnya suatu untuk memenuhi kepatuhan. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah kebutuhan kita sendiri. Yang artinya adalah belajar. Jadi ketika kita belajar itu sebenarnya kita berdisiplin. Jadi orang yang tidak mau disiplin artinya orang yang tidak mau belajar. Jadi di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya ada kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebajikan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang teori motivasi, hukum dan penghargaan diskusi. Jadi dalam belajar itu ada namanya motivasi ya. Contoh, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi misalnya gini, kalau kita memaksa sesuatu, kamu nanti datangnya tepat waktu. Nanti kalau kamu tidak datang tepat waktu, maka nanti kamu akan mendapat hukuman misalnya. Itu termasuk motivasi intrinsik. Artinya dia datang itu karena ada konsekuensi. Ada juga yang motivasi intrinsik berikutnya untuk mendapatkan imbalan. Misalnya kalau kita datang tepat waktu ke sekolah, belajar dengan baik, nanti kita akan mendapatkan hadiah sebuah buku misalnya, atau sebuah pulpen. Artinya itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar. Yang baik bagaimana? Itu motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya ulang, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu begini. Kalau kita seorang guru, ya kan? Kalau kita seorang guru, apabila kita datang ke sekolah itu mendidik itu karena saya pengen menjadi pribadi yang baik, itu termasuk motivasi internal. Tapi kalau kita seorang guru itu datang ke sekolah karena di absen misalnya kan, karena nanti kalau nggak datang nanti ditegur, atau kalau tidak datang nanti mungkin ada pengurangan, itu artinya kita itu masih motivasi eksternal. Sebaiknya kita itu memiliki motivasi itu sebuah kebutuhan. Bahwa saya ingin menjadi orang-orang yang mandiri, orang yang menjadi teladan. Sama dengan siswa, kita membangun siswa itu memiliki motivasi internal, motivasi yang timbul dari diri mereka, sehingga apa yang mereka lakukan di kelas itu tidak menjadi beban. Sebaiknya begitu. Jadi kita hindari yang namanya dengan siswa itu sudah mungkin memberi hadiah. Nah, ternyata hadiah ke siswa itu termasuk motivasi eksternal. Itu yang tidak mendidik. Kenapa? Karena siswa itu dia rajin itu karena dapat hadiah. Ketika tidak hadiah mereka malas lagi. Atau dia datang di sini itu karena hukuman. Sedang mungkin kita tanamkan bagaimana caranya siswa itu datang ke sekolah karena memang didukung Tuhan. Motivasi dari mereka sendiri. Ini merdeka ya, pengertian merdeka. Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga
cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kata-kata kurikulum merdeka begitu kan. Bukan berarti kurikulum itu bebas. Kita terserah mau bagaimanapun. Siswa terserah bagaimana belajarnya. Bukan begitu artinya. Artinya kita merdeka itu artinya kita tuh bisa mandiri. Siswa yang merdeka artinya siswa yang bisa mandiri, bisa mengerjakan tugasnya sendiri, tidak tergantung orang lain, bisa memotivasi dirinya sendiri. Bukan berarti tidak berusaha sama sekali ya. Artinya mereka itu hidup bisa mandiri tanpa tergantung orang lain. Jadi kurikulum merdeka itu menuntut kita itu mandiri tanpa tergantung dari orang lain. Tapi ketika kita berhubungan dengan orang lain itu bukan karena kita tergantung, tapi berkolaborasi atau bekerja sama untuk melakukan hal yang lebih baik. Jadi ada yang bilang mengatakan kurikulum merdeka itu artinya siswa bebas terserah mereka, gurunya bebas, bukan begitu. Kita mandiri, siswa itu mandiri, merdeka artinya mandiri untuk mereka. Restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini artinya ini berhubungan dengan kita teman-teman balik kelas dan mereka juga. Jadi ini bagaimana teknik menangani siswa yang mereka bermasalah akhirnya tadi diselesaikan tapi mereka tidak down, tidak merasa malu. Contoh kalau misalnya ada siswa yang terlambat, ketika kita panggil, kita suruh dia push up atau suruh dia membersihkan halaman, itu cara-cara yang tidak baik untuk siswa. Bisa jadi mereka kerjakan itu, tapi mereka kerjakan itu dengan sangat terpaksa. Bisa jadi kalau kita marahin dia, bisa jadi dia mendendam dengan kita. Jadi kita lakukan sebuah restitusi, yaitu menangani siswa dengan baik sehingga mereka nanti ketika dikembalikan dengan teman-temannya mereka merasa bangga menjadi siswa dan mereka tidak malu. Jadi kita pada dasarnya seorang guru itu tidak boleh membuat siswa itu malu dengan teman-temannya atau malu dengan gurunya. Jadi ketika mereka salah, maka kita buat mereka itu tetap salah diperbaiki, tapi mereka tidak malu dan tidak down. Kenapa demikian? Karena secara psikologis ketika siswa itu down, maka mereka itu merasa minder, merasa malu, maka kinerja belajarnya akan berkurang. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa yang salah itu bukan ditebus kesalahan itu, tapi mereka disuruh belajar. Jadi misalnya gini, kalau ada siswa terlambat, kita tanyakan nanti usaha kamu apa supaya tidak terlambat lagi. Jadi jangan sampai kita ketika mereka tahu, dah, lari tiga putaran lapangan misalnya, atau kamu usaha, itu artinya udah membuktikan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika mereka salah, kita perbaiki hubungan mereka dengan kita, dengan teman lainnya. Jadi mereka walaupun mereka terlambat, mereka tetap dihargai. Sudah itu tawar-menawar bukan paksaan. Jadi ketika kita menyuruh siswa itu berbuat baik atau memperbaiki kesalahan itu bukan harus dipaksa. Karena pada dasarnya siapapun itu tidak mau dipaksa. Kita guru tidak mau dipaksa. Siswa juga tidak mau dipaksa. Tapi kenapa siswa itu tetap ikut apa yang kita sampaikan? Karena mereka itu terpaksa. Ya. Sedangkan mungkin siswa itu mengikuti aturan yang kita buat yang dikenal dengan kesepakatan kelas itu bukan karena terpaksa, tapi motivasi internal mereka sendiri. Ini kami bedakan adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyedihkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Misalnya, siswa misalnya terlambat masuk ke kelas. Konsekuensinya apa? Ketika jam istirahat, dia nanti mencatat materi yang telah disampaikan gurunya di kelas. Dia tidak mendapatkan jam istirahat. Itu konsekuensi. Tapi kalau siswa terlambat, kita suruh push up, itu hukuman. Jadi dalam belajar, kita itu sebenarnya menghindari hukuman. Alangkahnya berhubungan dengan konsekuensi saja. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sebenarnya meminimalisasi rasa tidak nyaman. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Jadi kita buat anak itu bukan membenci kedisiplinan, dia terlambat kita hukum, akhirnya mereka benci dengan disiplin. Makanya rata-rata kita hari ini terlambat kita hukum, besok terlambat lagi kita terlambat. Akhirnya apa? Mereka terus terlambat. Tapi ketika kita lakukan dengan konsekuensi atau yang lainnya, mereka akan lebih baik. Dan masih banyak lainnya, misalnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai.
Seharusnya anak itu kehilangan hak buat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Nah, ini bedanya. Ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu masih ada hubungan dengan anak, lebih halus sedikit dari hukuman. Tapi yang terbaik adalah restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, restitusi merupakan pilihan. Nanti kami akan tampilkan salah satu contoh video ketika di restitusi. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol itu ada 5. Pertama, posisi menghukum. Yang kedua, posisi membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, mantau. Yang terakhir, manajer. Dari kelima posisi ini, bisa menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi kalau kita pernah menghardik siswa, kamu itu terlambat, kamu tuh begini, kita menyakut, kamu rambutnya panjang, dasar anak kampungnya, itu termasuk hukum. Kalau membuat rasa bersalah, itu sedikit lebih halus. Berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Misalnya, oh saya kecewa dengan kamu terlambat. Itu berarti membuat merasa bersalah. Tapi ketika membuat alasan untuk muridnya, membuatkan alasan untuk muridnya, misalnya gini, wah, siapapun bisa berbuat demikian ketika terlambat. Bisa. Sudah itu menghitung dan mengukur, artinya berapa menit dia terlambat. Itu termasuk memantau. Yang ketiga, biasanya murid kelima mengajukan pertanyaan-pertanyaan manajer. Jadi manajer itu mengelola bagaimana anak itu akan lebih baik. Jadi dari penghukum membuat merasa bersalah, teman atau memantau, ini rata-rata itu sudah pernah kita lakukan. Namun alat sebaiknya kita ya kalau bisa itu mengarah ke manajer. Kalau nggak bisa mengarah ke manajer dari sini. Kalau menghukum, contohnya guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu menghukum. Tapi kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya itu. Itu merasa bersalah. Yang ke teman, ayolah lakukan demi ibu. Itu untuk teman ya. Berarti kita kalau dengan sesuatu kita seolah kita akrab dengan dia. Nah, saya sering, mungkin kita semua di sini pernah ke posisi di teman. Kalau teman tahu itu hanya melihat peraturannya apa. Kalau manajer itu apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Contoh begini, misalnya siswa terlambat. Kalau siswa terlambat itu kita tanyakan apa keyakinan kelas kita tentang disiplin. Artinya kita menanyakan kembali ke siswa. Itu masalah. Jadi siswa nanti akan menyampaikan keyakinan, Pak, kita kalau belajar itu tidak boleh terlambat datang tepat waktu. Ketika itu sudah timbul dari mereka, lanjut kita tanyakan lagi, kira-kira apa usaha kamu supaya kamu tidak terlambat ke sekolah lagi. Misalnya dia menjawab, oke Pak, nanti saya akan bangunnya lebih awal dan saya berangkat ke sekolah lebih cepat. Ketika siswa kita ajak demikian, maka mereka akan ikut dengan kita. Mereka tidak merasa dipermalukan, mereka tidak merasa dihukum, dan mereka sangat menghargai kita. Nah sekarang akan saya tampilkan ya video tentang restitusi yang pernah kami lakukan. Ini video siswa yang datang ke sekolah. Ini proses penanganannya.
Jadi betul sekali, kita sebagai guru, kita bukan perang. Bagaimana mengendalikan siswa tersebut. Tapi kita sebagai guru tidak boleh diktator, tidak boleh menghukum. Kita harus menjadi seorang manajer. Manajer itu mengelola. Tapi kalau kita berkata atau menghukum, bukan tidak mungkin siswa tersebut setelah tamat tetap ingat kita. Ingatnya bukan hal-hal yang baik, tapi ingatnya hal-hal yang dulu. Oh, dia dulu pernah menghukum saya, dia pernah menentang saya. Tapi ketika kita berbuat baik dengan anak itu, maka mereka akan tidak melupakan kita seperti itu. Saya pernah pengalaman ketika saya di bandara ketemu alumni kita, ya kan, ketemu saya nggak ingat dia, tapi dia salam dengan saya, Pak, Bapak masih ingat dengan saya analisis, sekarang saya kerja di Singapura. Iya. Sudah itu belum lama ini saya ketika di Panasonic di Jakarta, anak alumni kita itu ketika saya tampil di Panasonic, kebetulan ada salah satu peserta di Panasonic itu temannya Buya. Nah, ketika ibu itu memposting foto kami ketika kita di sana di WA-nya, di statusnya, dilihat sama temannya. Oh, ini guru saya waktu dia STM dulu. Disampaikan sama temannya itu, Ika namanya kan. Pak, ini ada salam dari muridnya, dia sekarang bekerja di BRI Pusat Jakarta. Jadi ternyata mereka ketika kita menanamkan hal-hal yang baik, mereka itu ingat dengan kita sampai kapan. Jadi saya terharu sekali, dia menitip salam dengan saya untuk menyampaikan dengan guru-guru di sini. Bahkan diam-diam dia berikan oleh-oleh kasih ke saya. Jadi pada dasarnya kita seorang guru itu ketika siswa itu bertemu dengan kita, mereka berhasil itu senang sekali. Apalagi kadang-kadang mereka secara tidak sengaja mereka berikan oleh-oleh. Oh, berarti siswa ini senang dengan kita, saya dengan kita. Jadi artinya apa? Ketika kita berbuat baik dengan siswa, mendidik siswa itu dengan baik, maka mereka juga akan mengingat kita. Jadi saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak Agi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.